Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Namun bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Nah saudaraku, mari kita gunakan kesempatan dalam pertemuan kita ini, ya saudaraku ya, untuk kita dapat menikmati berkat daripada Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam kesempatan ini saya ingin memunculkan, ya, mengetengahkan satu tema khotbah saya, yaitu haleluya, berkat ganda, berkat double bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, ternyata disediakan berkat double. Saudaraku, siapa yang tidak suka? Ayo, di antara kita, siapa yang tidak suka berkat dan bahkan berkatnya itu double? Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, marilah kita gunakan kesempatan yang ada pada hari ini untuk kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga menikmati berkat yang double, berkat ganda daripada Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, apa sih sebenarnya berkat itu? Ya, nah berkat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ya, menyenangkan saudaraku. Ayo, siapa yang tidak suka berkat? Ya, sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dan memberi nilai tambah, nilai plus. Ya, kenapa? Mungkin dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah, ya, kan bertambah, jadi punya nilai plus. Ya, dulu ya mungkin kesehatannya sangat kurang, tetapi begitu ya mendapatkan berkat, maka nilai tambah, yaitu sehat walafiat. Amin. Haleluya. Saudaraku, berkat itu sangat dibutuhkan semua orang. Semua lapisan sangat membutuhkan berkat. Ya, berkat dalam bentuk apapun ya. Ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita ketahui saudaraku, bahwa berkat itu sebenarnya sudah diberikan dari awal mulanya. Ya, karena Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kita agungkan, muliakan itu adalah Allah yang memberi berkat. Haleluya. Nah, saudaraku, ketika Allah menciptakan segala sesuatu pada mulanya, maka Tuhan memberkatinya. Allah itu memberkatinya, ya. Dalam Kejadian pasal 22 dan 28, nah di situ dikatakan, lalu Allah memberkati. Nah, perhatikan kalimat berkat ini. Jadi dari awal penciptaan Allah itu sudah memunculkan berkat, memberkati semuanya itu. Ketika Allah menciptakan ya binatang di darat, di laut dan di udara, maka Allah memberkati ciptaannya itu. Dan Allah berfirman, ya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Nah, punya nilai tambah. Berkembang biaklah dan semakin banyak, serta penuhilah air di dalam laut, dan dalam burung-burung di bumi ini bertambah banyak. Haleluya. Nah, saudara, kita perhatikan ketika Allah menciptakan ya segala sesuatunya, ya. Nah, bahkan kita perhatikan bukan saja kepada hewan-hewan yang diciptakan itu, justru terlebih kepada manusia yang diciptakan, ya. Maka ketika Allah menciptakan manusia itu, kemudian Allah berfirman, Allah memberkati mereka dalam ayat 28 itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah kamu dan bertambah banyak, berkembang, diberkati Tuhan, ya. Allah memberkati mereka. Penuhilah bumi ini dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut
burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, perhatikan dari awal Allah itu sudah begitu rupa memberkati setiap manusia. Ya, nah saudaraku yang kekasih, sekali lagi berkat itu sudah dilimpahkan pada awal penciptaan ya. Bahkan ketika Allah berfirman kepada Abraham pun diberkati, saudaraku ya. Haleluya. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, nah sekarang pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Haleluya. Dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, terkenal, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara perhatikan bahwa Allah itu sesungguhnya Allah yang pemurah. Ya, Dia selalu memberkati ciptaannya. Ya, sayangnya saudaraku ya, berkat Allah itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, karena diawali dari dosa. Dosa yang membuat berkat itu lenyap, membuat berkat itu hilang. Tuhan berfirman, terkutuklah bumi ini karena engkau, maka dengan berpeluh engkau akan makan rezekimu, onak dan duri yang kamu hasilkan. Coba bayangkan saudaraku, dari kondisi yang nyaman, yang indah sedemikian rupa diberkati oleh Allah, tetapi berkat itu belum dicapainya, ternyata manusia sudah berbuat kekeliruan sehingga berkat itu gagal dinikmati. Maka dikatakan dengan berpeluh engkau akan makan rezekimu, padahal Tuhan sudah sediakan semuanya. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, disiapkan, tapi ternyata gagal. Ya, itu semua berawal dari dosa, sehingga bumi ini terkutuklah tanah ini karena engkau. Dengan berpeluh engkau akan makan rezekimu, onak dan duri yang kau hasilkan. Mulai kesehatan, ya, kemudian ya hilang saudaraku, karena Allah berfirman, dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Haleluya. Dosa memang selalu berakibat fatal ya. Saudaraku, memang sih manusia sekarang sudah canggih ya, sudah canggih dapat melakukan sesuatu sehingga dengan hasil karyanya mereka dapat menambahi kebutuhan hidupnya. Dari hasil karyanya mereka bisa menumpuk harta bagi dirinya ya. Karena memang firman Allah mengatakan, ketika Allah melihat manusia itu membuat menara Babel, kemudian Allah berfirman, mulai sekarang apa yang dikerjakan, direncanakan oleh manusia, pasti dia akan bisa menghasilkan. Pasti dia berhasil, karena bahwa manusia semulai pandai. Ya, memang manusia diberikan kelebihan ya dari segala ciptaan, tetapi sayang manusia gagal. Ya, walaupun sekarang saudara, mereka ya, kita lihat saja dengan alat-alat teknologi yang sedemikian rupa canggih ya, alat-alat elektro demikian canggihnya, sehingga dengan mudahnya kita bisa mengerjakan sesuatu tanpa susah payah. Nah, itu karena apa? Manusia mempunyai ya daya pikir, kemampuan. Karena memang Allah berfirman, mulai sekarang tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Hanya sayangnya rekayasa manusia ini saudaraku akan lenyap, sia-sia. Ya, sia-sia apa yang didapatkan, yang diolah oleh manusia ini sia-sia. Ya, haleluya. Di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 14, di situ dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah,
Segala sesuatu itu adalah kesia-siaan. Usaha itu sama seperti menjaring angin. Saudara pernah menjaring angin? Sampai kapanpun angin itu tidak bisa dijaring, saudaraku, ya. Betul. Pernah jaring angin? Tidak bisa. Sia-sia usaha itu. Nah, demikian pula kata firman Allah. Apa yang dikerjakan manusia walaupun itu berhasil dari rekayasanya, tapi semuanya akan sia-sia. Semua yang dinikmati itu akan lenyap. Ya, bukan hanya hartanya, tetapi termasuk jiwa. Ya, saudaraku, kalau mati sudah nggak dibawa semuanya kan? Tapi memang kita pun demikian. Kalau kita mati, benda-benda kita, harta-harta kita nggak bisa kita bawa. Tetapi celakanya, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, upah dosa itu maut. Maka manusia sia-sia di dalam usahanya. Bukan saja dari hasil karyanya yang dikumpulkan, tapi jiwanya pun melayang. Dalam arti maut menantinya. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Alkitab katakan semua orang sudah jatuh dalam dosa. Sudah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Gagal. Ya, tetapi puji Tuhan. Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan perubahan. Merubah kehidupan. Supaya tadi berkat ganda itu bisa dinikmati. Tapi siapa yang berubah? Tunggu dulu. Siapa? Bukan semua orang. Walaupun Kristus Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia ini, tetapi tidak semua bisa menikmati. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itulah yang menikmatinya. Haleluya. Ya, hanya orang yang percaya. Saudara, puji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, di situ dikatakan, akulah pintu. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu, ya, saudaraku. Dan barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat, yang pertama. Dan ia akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput. Amin. Berkat double. Pertama, selamat, bebas dari kematian, dan yang kedua, menikmati penggembalaan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan menyatakan diri sebagai pintu. Ini adalah gambaran hubungan antara pribadi Tuhan dengan orang-orang yang percaya. Ya, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai pintu. Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, pertama dia selamat, dan dia akan masuk dan keluar, kemudian menemukan padang rumput. Haleluya. Nah, saudaraku, pintu, sudah tahu semua pintu, ya. Nah, pintu itu adalah satu benda yang memisahkan antara luar dan dalam. Ya, memisahkan luar dan dalam. Nah, kalau di dalam, di balik pintu itu, bagian dalam, dia akan aman, saudaraku. Tapi yang di luar, itu bahaya. Di dalam aman, ada hujan, tidak kehujanan. Tapi yang di luar bisa kebasahan. Kalau ada sesuatu yang jahat, di dalam ini aman. Tapi yang di luar, celaka. Jadi saudaraku, pintu itu adalah satu benda yang memisahkan antara luar dan dalam. Nah, Tuhan itu menempatkan dirinya sebagai gambaran pintu. Ya, pintu. Artinya kalau lewat Tuhan Yesus pintu, di dalam yang percaya selamat. Yang tidak percaya, tetap dalam penghakiman. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan memberikan jaminan. Barang siapa yang masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, akan mendapatkan jaminan. Amin. Jaminan. Jaminan itu adalah satu pemberian, ya, pertanggungan jawab. Ya,
Barang siapa yang masuk melalui Yesus Kristus sebagai pintu itu, maka pertama ya dia akan mendapatkan jaminan. Nah, apa jaminannya? Sekarang masalahnya, jaminan apa yang kita dapatkan ketika kita masuk, dalam arti kita percaya kepada Yesus? Jaminan apa? Nah, saudaraku, mari kita perhatikan ya, ada dua jaminan dalam hal ini. Ya, yang pertama adalah keselamatan. Ya, dan yang kedua adalah penggembalaan. Keselamatan dan penggembalaan. Haleluya. Berkat ganda, berkat double ketika kita percaya kepada Yesus. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, penggembalaan. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Nah, saudara kita perhatikan ya, yang pertama mengenai keselamatan ini. Ya, keselamatan ya. Nah, Yohanes 10:9 tadi dikatakan, akulah pintu. Tuhan menyatakan diri sebagai pintu, dan barang siapapun juga orangnya, dari bangsa manapun, dari ya bentuk kelamin apapun, semuanya, dari segala usia, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Jaminan ini, saudara. Ya, ini Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Haleluya. Selamat ini artinya apa, saudaraku ya? Lolos dari bahaya. Ya. Jadi namanya selamat, lolos dari bahaya. Tidak kena bahaya, tidak kena masalah. Namanya lolos. Ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa lolos dari masalah ini bukan masalah yang ada di duniawi ini, saudaraku ya. Bahwa itu dalam bentuk apa ya, keamanan fisik kita, bukan. Ketika kita di jalan raya, ya kemudian kita bisa mengalami kecelakaan. Ya, karena apa? Itu karena ketidakhati-hatian kita. Tapi itu bisa kita hindari kalau kita hati-hati. Ya, itu keselamatan yang berkenaan dengan apa yang ada di dunia ini. Tetapi bukan itu maksudnya. Siapa yang masuk melalui aku, dia akan selamat. Itu berkenaan dengan jiwa kita ini, saudara. Ya. Jadi keselamatan yang dimaksudkan jiwa kita ini, karena Alkitab katakan tadi bahwa semua orang sudah jatuh di dalam dosa dan kemuliaan Allah sudah lenyap. Dan upah dosa itu adalah maut, mati kekal. Ya, bukan itu, saudara. Ya, haleluya. Nah, keselamatan itulah tujuan iman kita, keyakinan kita. Ya, kalau kita percaya, kita selamat. Ya, jadi keselamatan itu sekali lagi bukan masalah duniawi ini, tetapi keselamatan berkenaan dengan jiwa, dan itu menjadi sasaran, target, tujuan kita di dalam percaya kepada Tuhan. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 9 di situ dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi tujuan iman itu adalah keselamatan ini, saudaraku, bukan hidup yang dialami di dunia ini, tidak. Ya, kita hanya ya bersyukurlah kita bisa menikmati umur panjang sampai tua. Tapi satu saat pun kita kembali, kita tidak akan selamanya tinggal di dunia. Dan sesudah mati datang hukuman. Nah, tetap itulah yang kita hindari dengan percaya kepada Yesus sebagai pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, kata Tuhan, dia akan selamat. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Saudaraku, ini jaminan ya. Nah, ini lagi sasaran kita bukan hal-hal dunia ini ya, bukan. Walaupun itu kita butuhkan selagi kita masih hidup. Kita membutuhkan hal-hal duniawi ini, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat berteduh. Ya, nah, saudaraku, tetapi kita tahu kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhanlah yang melengkapi semuanya. Ya, jadi sasaran kita sesungguhnya adalah keselamatan jiwa, karena semua orang telah
dosa. Haleluya. Nah, semua orang sudah mati rohaninya. Ya, upah dosa itu maut. Mati rohani. Ya, dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan di sana, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja, dan sesudah itu dihakimi. Wow, saudara, ngeri. Kalau kita ngerti ini, saudaraku, puji Tuhan kita masih bisa mendengar, ya, bisa mendengar dan kemudian memahami, dan kalau kita paham, kita percayai, maka keselamatan itu bagian dari kita. Puji Tuhan masih kasih panjang umur untuk bisa mendengar pengertian ini, saudaraku ya. Sama seperti manusia itu sebenarnya sudah ditentukan, sudah ditetapkan satu kali saja mati, sesudah itu dihukum, dihakimi. Haleluya. Ya, sasaran sekali lagi, sasaran kita bukan hal-hal duniawi ini ya. Walaupun itu kita butuhkan, tapi kita percaya hal-hal duniawi ini, saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan dan kita ditetapkan sebagai anaknya, maka Tuhan Yesus pernah mengatakan, Bapakmu di surga ngerti kebutuhan. Nggak perlu kita takut tentang hidup ini. Ya, sasaran kita adalah keselamatan jiwa ini, saudaraku. Ya, keselamatan jiwa, dan banyak orang nggak paham ini. Tentang keselamatan ini banyak orang belum pernah mendengar, banyak orang nggak ngerti walaupun sudah mendengarnya. Itulah sebabnya saudara diperhatikan bahwa keselamatan itu sesungguhnya sudah diselidiki oleh para nabi-nabi, orang-orang terdahulu. Ya, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, keselamatan itulah sebenarnya ya yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi kita. Itu selidiki, keselamatan itu gimana sih? Mungkin penyelidikannya, cara memperolehnya, saudara. Keselamatan itu ya tidak bisa kita dapatkan dengan usaha kita, tidak bisa. Ya, bukan hasil daripada usaha kita sendiri. Karena keselamatan itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Barang siapa yang masuk melalui aku, kata Tuhan, selamat. Cuma-cuma. Yang penting kita mau masuk tidak, kita mau percaya tidak. Diberikan dengan cuma-cuma. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, semua orang sekali lagi diselamatkan bukan karena usahanya sendiri. Bukan. Ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia, karena anugerah daripada Tuhan, kamu diselamatkan. Kapan? Ketika kamu percaya. Diselamatkan ketika kamu percaya. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil rekayasamu. Itu tetapi pemberian Allah, anugerah, diberikan dengan cuma-cuma. Amin. Haleluya. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, katanya. Jangan ada orang yang sombong ya, memegahkan diri dia. Aku selamat karena aku berusaha sedemikian rupa. Tidak, saudaraku ya. Keselamatan itu bukan dari usaha sendiri. Bukan. Jangan kita sombong ya. Nah, maka dikatakan di sini banyak orang yang berpikir bahwa dengan usahanya mereka bisa diselamatkan. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-1, ya, yang pertama sampai yang ketiga, saudara-saudara, keinginan hatiku, kata Paulus, dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka semua diselamatkan. Nah, ini saudaraku, ya, ada satu kerinduan dari seorang rasul hamba Tuhan, semua itu diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian, aku tahu tentang mereka semua, bahwa mereka sungguh-sungguh sepertinya giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini saudara, giat, rajin beribadah, rajin berbuat baik, rajin melakukan
aksi apapun, ya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka nggak tunduk, nggak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, sekali lagi bukan rekayasa kita ya, bukan berbuat baik. Ya, banyak orang berbuat baik dengan berpikir bahwa dia akan selamat. Enggak, bukan saudara. Perbuatan baik itu memang harus, kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita harus juga berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu bukan berarti itulah yang menjamin keselamatan kita. Keselamatan kita kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya, dan dengan cuma-cuma Tuhan berikan. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan selamat. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, dengan cara bagaimana? Kita mengakui karya-karyanya, pekerjaannya. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai yang ke-20. Di situ dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena ia telah membuka jalan yang baru, bukan jalan yang lama, jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam kemah sembahyang di padang gurun itu memang ada pintu, ada tabir. Orang masuk ke dalam ruangan Maha Kudus yang untuk mengadakan gerak-gerak itu imam-imam besar saja, ya. Dan itu berulang-ulang dilakukan setiap tahun sekali, berulang-ulang, ya. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke kemah Allah yang sesungguhnya di sorga sana sekali saja untuk selama-lamanya dengan membawa darahnya sendiri, bukan darah binatang. Dan Alkitab tadi mengatakan dengan membuka tabir, yaitu dirinya sendiri, merobek pintu, yaitu dirinya sendiri. Ketika dia disalibkan di atas kayu salib dan tombak menancap di lambungnya, maka tabir itu terbuka. Saudaraku, dan benar, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia berdoa, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, dan dia mati. Dan Alkitab katakan tabir baik Allah itu robek dari atas ke bawah. Sekarang tidak ada lagi sekat, orang bisa melihat di dalamnya. Ya, kalau dulu imam besar setahun sekali masuk sana, orang awam tidak boleh masuk. Tetapi kalau ketika pintu tabir itu robek, sekarang terbuka jalan. Dan Alkitab katakan tabir itu adalah dirinya Yesus sendiri yang telah menyatakan, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, barang siapa yang percaya kepadaku, dia selamat. Amin. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini, ya. Hanya ada di dalam Dia, ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun, ya, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama yang lain yang berbeda yang diberikan kepada manusia, yang di dalamnya ketika kita percaya kita diselamatkan. Amin. Saudaraku, ternyata tidak ada nama lain, tidak ada nama dua-duanya, satu saja, namanya Yesus Kristus. Dia yang telah menyerahkan dirinya, membuka tabir, yaitu dirinya sendiri, sehingga setiap orang yang percaya dia diselamatkan. Amin. Oh, kebahagiaan tersendiri, saudaraku, ya. Haleluya. Walaupun mungkin kita hidup di dalam dunia ini dalam kondisi yang
pas-pasan ya. Artinya dalam keadaan sederhana saja, tapi kita memiliki keselamatan yang dijanjikan. Amin. Haleluya. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, dengan satu tindakan kemudian masuk melalui pintu, percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Dan barang siapa yang tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada anak tunggal Bapa itu. Jelas di sini, saudara. Ini tidak bisa dibantah, hukum ini sudah ditentukan. Siapa yang percaya selamat, yang tidak percaya itu hukum. Siapa yang masuk melalui pintu, selamat. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, satu hal yang menggembirakan, ya, kalau kita belum pernah dengar hal ini, adalah kesempatan baik kita mendengar, memperhatikan, dan kemudian percaya supaya keselamatan itu juga menjadi bagian di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, Roma pasal 8 ayat pasal 5 ayat 8 sampai 9 di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita kapan? Ketika kita masih berdosa. Bukan kita merasa orang benar, kemudian Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Tidak. Dia datang bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Kalaupun orang yang berdosa itu percaya, masuk melalui pintu, maka dia selamat. Amin. Haleluya. Lebih-lebih lagi sekarang, saudaraku ya, setelah kita dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Inilah jaminan. Amin. Amin. Haleluya. Jaminan yang sangat luar biasa, tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. 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 Itulah jaminan yang pertama, keselamatan. Dan sekarang yang kedua, jaminannya adalah penggembalaan. Ya, kan ada dua tadi. Jaminan apa? Pertama keselamatan, yang kedua penggembalaan. Ya, haleluya. Nah, dikatakan dalam Yohanes pasal 9 dan 10 tadi, bahwa akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Saudaraku, menemukan padang rumput. Dan menempatkan kita sebagai domba, sekali lagi ini adalah satu gambaran hubungan ya, bahwa sebagai penurutan itu domba harus nurut gembala ya. Jadi ini lukisan saja. Nah, jadi kalau kita dilukiskan, ditempatkan sebagai domba, ketika kita masuk melalui pintu, ketika kita percaya kepada Yesus, maka Alkitab katakan kita akan keluar masuk menemukan padang rumput. Artinya kita digembalakan, saudaraku. Wow, digembalakan. Haleluya. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini beda dengan kehadiran setan. Ya, si pencuri. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Limpah, double berkatnya. Pertama keselamatan, yang kedua penggembalaan. Haleluya. Ya, saudaraku, jaminan penggembalaan bagi orang yang mengikut Dia. Arti penggembalaan itu, saudaraku, ada pemeliharaan dan pembelaan. Ya, kalau domba itu digembalakan, maka dia akan dipelihara, dicukupkan makanannya, dicarikan padang rumput yang hijau. Tapi kalau ada bahaya, maka dia akan dibela oleh gembalanya. Ya, wih, ada domba, langsung seperti Daud katakan, ketika dia menggembalakan domba, maka kemudian ada singa dan beruang yang ingin menerkam dombanya, langsung ditangkap oleh si gembala Daud ini. Kedua janggutnya dihantamkan mati. Penggembalaan itu artinya dipelihara dan dibela.
Amin. Selama kita berada masih di dunia ini, saudaraku ya, haleluya, kita belum masuk surga, kita masih di dunia, ya, tapi dengan keyakinan kita sudah selamat. Dan yang kedua, selagi kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan berjanji Dia akan menggembalakan kita dalam arti keluar masuk menemukan padang rumput. Haleluya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, maka gembala itu berjalan di depan domba-domba itu, ya, dan domba-domba itu mengikut Dia. Kenapa? Karena mereka saling mengenal. Ya, karena mereka mengenal suara dari gembalanya ini, saudaraku. Jadi domba itu harus mengenal suaranya, suara gembala. Haleluya. Saudaraku, jika kita hidup digembalakan oleh Tuhan, apa yang ditakutkan? Kalau ada gembala di antara domba-domba itu, nggak perlu takut bagi si domba-domba ini. Karena gembala itu akan memelihara, mencukupkan kebutuhan hidupnya, dan kemudian membela kalau ada bahaya. Ya. Nah, demikian pula dengan kita, saudaraku. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, jaminan penggembalaan itu terjadi atas hidup kita. Kita tidak perlu khawatir menghadapi hidup ini. Ya. Saudaraku, kalau kita sebagai domba yang digembalakan, ada kebanggaan tersendiri, ya, ada kebanggaan tersendiri. Kenapa? Kita digembalakan. Saudara, Daud pernah menyanyi, ya, menyanyi di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang keempat. Dikatakan di sana, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, haleluya, aku tidak akan pernah kekurangan, amin. Ini bukan doa, saudara. Daud ini bukan berdoa, dia bersaksi. Kalau doa dan saksi itu beda. Kalau berdoa, Tuhan jadilah gembalaku, itu doa. Tapi Daud sedang bersaksi, Tuhan adalah gembalaku, buktinya aku tidak akan pernah kekurangan. Wow, hebat. Saudara, kalau saudara menempatkan Yesus sebagai gembala, haleluya, hebat. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Tidak. Ya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wow. Ia membimbing aku ke mata air yang tenang. Domba makanannya rumput. Tapi kalau ia dibaringkan, saudara, dibaringkan itu bukan dilempar, ya. Ada seorang ibu yang membaringkan anaknya, enggak, akhirnya tidur, dilempar. Udah. Pasti, sayang, tidur ya nak, tidur ya nak, tidur ya nak. Sama, saudaraku. Ketika Yesus membaringkan, ya, Daud berkata, Ia membaringkan aku pasti dengan kasih sayang. Ia dibaringkan di padang rumput yang hijau. Sekali lagi, domba makanannya rumput. Kalau tidur di atas rumput, takut kekurangan enggak? Saudara, bayangkan miring ke kiri rumput, nyam 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 nyam. Miring ke kanan rumput, nyam 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 nyam. Dia tidak akan pernah kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke mata air yang kocak. Tidak, mata air yang tenang. Tenang. Waduh, tidak ada kocaknya sama sekali. Ya, orang yang digembalakan Tuhan, orang Kristen rumah tangga yang digembalakan Tuhan, tidak mungkin rumah tangganya kocak. Rame terus, ribut terus. Tidak. Ya, ke mata air yang tenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Ia menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Orang yang segar itu pasti banyak senyumnya daripada merengutnya, saudara ya. Tapi orang yang digembalakan Tuhan, wajahnya selalu ceria.
Ya mungkin badannya kurus tapi ceria saja. Ini kurus. Saudaraku, tapi mari melihat wajah yang ceria. Ia menyegarkan jiwaku dan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Nah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya. Nah, kenapa? Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang melindungi, yang menghibur aku. Haleluya. Oh, gembala itu selalu bawa tongkat, saudaraku. Sehingga domba-domba itu rasa aman berjalan bersama dengan gembala. Karena jika ada bahaya, tongkat gembala itu yang bekerja, hancurlah kaum musuh. Ya, haleluya. Saudaraku, ada kebanggaan tersendiri ya bagi domba yang digembalakan, sehingga saudaraku muncullah pujian. Amin. Tuhan, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau membaringkan aku di padang berumput hijau. Engkau membimbing aku ke mata air yang tenang. Kau menyegarkan jiwaku, menuntun di jalan yang benar. Haleluya. Meski langkahku kelam, aku tidak takut bahaya. Amin. Haleluya. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburkan daku. Amin. Gada dan tongkat Tuhan. Saudaraku, orang yang digembalakan Tuhan pasti ada nyanyian pujian, ada kebanggaan, ada rasa aman yang dinikmati. Saudaraku, bagaimana saudara secara pribadi digembalakan Tuhan? Rumah tangga diberkati, digembalakan Tuhan. Saudara, kalau kita digembalakan Tuhan, amin, haleluya, sukacita terjadi. Ya, haleluya. Antara domba dan gembala saling mengenal. Amin. Saling mengenal. Ya, sehingga bisa terjadi, ya mungkin, ya kalau domba beneran paling yang suara mek, tapi kalau kita, ya bisa berkomunikasi lah dengan gembala kita, ya, gembala agung. Ya, haleluya. Dan saudaraku, haleluya, hubungan saling mengenal ini harus ada komitmen, ikatan, ya, ikatan. Haleluya. Nah, dikatakan ada jaminan penggembalaan itu bagi yang mengikut Dia, ya. Yohanes pasal 10 ayat 14. Di situ dikatakan, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, aku kenal dombaku. Domba orang lain tidak aku kenal, tapi dombaku aku kenal, dan dombaku mengenal aku. Haleluya. Nah, saudaraku, sekali lagi harus ada, karena saling mengenal ini ada komitmen, ada ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Ya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19, di situ dikatakan, tetapi dasar, pondasi, landasan yang diletakkan Allah itu kokoh, kuat, teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Amin. Kalau saudara kepunyaan Tuhan, oh haleluya. Saudara kepunyaan Tuhan pasti dikenal oleh Tuhan, ya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan ini, saudara, hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Ada komitmen, ada ketentuan, saudaraku, ya, bahwa setiap orang yang berani menyebut nama Tuhan harus meninggalkan segala bentuk kejahatan. Amin.
Ya. Saudaraku, penggembalaan dari Tuhan, ya, yang utama bagi orang-orang yang percaya adalah sampai kepada kehidupan yang kekal, bukan hanya semata-mata sampai di dunia ini. Ya, nah itulah sebabnya modal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Barang siapa yang mengenal nama Tuhan itu harus meninggalkan kejahatan. Ya, haleluya. Pemeliharaan Allah terjadi atas hidup kita, penggembalaan Tuhan terjadi atas hidup kita hanya oleh makanan yang sesungguhnya. Ya, itulah firman Allah. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, di situ dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara, sumber hidup kita hanya satu, sebenarnya firman Allah. Sebagai makanan kita, karena manusia hidup bukan hanya roti saja. Sebenarnya kita makan roti kita lapar lagi, tetapi firman Allah itu akan memberikan kehidupan bagi kita. Amin. Haleluya. Yohanes pasal 6 ayat 33 sampai 35. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa, selalu, seterusnya. Ya, dia minta roti. Diberi Tuhan. Ya, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup itu. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ternyata sumber hidup itu hanya satu, Tuhan melalui kuasa firman-Nya. Sebab itu saudaraku, sebagai orang percaya, jangan kita artinya cukup puas dengan diselamatkan saja, tapi mari kita menikmati penggembalaan dari Tuhan. Untuk kita hidup di dunia yang tidak menentu ini, saudaraku, kita digembalakan dan penggembalaan Tuhan lewat firman-Nya. Rajin di dalam ibadah, mendengar firman Allah, maka firman Allah itu akan menjadi makanan bagi kehidupan kita sebagai bentuk penggembalaan daripada Tuhan. Ya, mari kita nikmati janji Tuhan. Berkat yang ganda, berkat yang double, keselamatan dan penggembalaan. Amin. Haleluya. Nah, mari kita nikmati berkat Tuhan ini, saudaraku ya, dengan jalan, haleluya, menghargai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, haleluya kepada kita semua. Ya, mumpung kita masih bisa menikmati hidup di dunia ini, ya saudaraku, tapi dengan satu keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan dan bahkan sementara kita menunggu kenyataan dari keselamatan yang akan datang, hidup yang kekal, maka kita menikmati penggembalaan selagi di dunia ini. Haleluya, luar biasa. Haleluya, luar biasa saudaraku. Mari kita bersyukur kita memiliki Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya kesempatan percaya kepada Tuhan, dan sehingga kita bisa menikmati berkat yang ganda ini, yaitu haleluya, keselamatan dan penggembalaan. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa pada kesempatan ini. Sehingga kami tahu posisi kami, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat jaminan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Dan kami tidak ragu-ragu lagi. Dan kami tetap bergantung sepenuhnya hidup ini kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesusku, haleluya. Dan terima kasih pula selagi kami menunggu kesempatan yang akan datang, kami masih menikmati penggembalaan dari Tuhan. Kami tidak takut selama kami ada di dunia ini, karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kiranya berkat Tuhan itu tidak kami sia-siakan. Kami mau nikmati Tuhan, dan kami mau beritakan kepada yang lain bahwa tidak ada keselamatan yang lain kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berkati kami semua, berkati pendengar semua, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang benar-benar menikmati berkat-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami naikkan doa kami. Amin.